Shalom warga kerajaan sorga, di hari kedua ini di mana kita sedang membahas di dalam 3 hari seri tubuh, jiwa, dan roh. Hari ini kita akan membahas tentang jiwa kita. Diambil dari Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Nah, jiwa itu adalah salah satu bagian yang paling berharga dalam diri kita. Jiwa itu adalah tempat di mana kita mengambil keputusan. Di jiwa kita menentukan sendiri arah kehidupan mau seperti apa. Mengapa seperti itu? Karena di dalam jiwa itu terletak pikiran, emosi, perasaan, bahkan kehendak. Apa yang kita serap lewat mata dan telinga, yang merupakan pintu gerbang hati, adalah jalan masuk kebenaran atau kegelapan. Jika yang kita biarkan masuk adalah sampah dunia, maka kita akan mengambil keputusan yang salah dan merugikan diri kita sendiri. Sementara dunia sering mendorong kita untuk mengejar kekayaan, status, dan kesuksesan, Yesus mengingatkan kita dalam ayat bacaan hari ini bahwa tidak ada satupun dari hal-hal ini yang dapat dibandingkan dengan nilai jiwa kita. Kita dapat memperoleh seluruh dunia, tetapi tetap tidak akan memperoleh apapun jika jiwa kita terhilang karena tidak mengenal Yesus. Jiwa adalah apa yang dihembuskan Allah ke dalam manusia saat penciptaan, dan itu menjadikan kita makhluk hidup. Nafas ini, jiwa ini menghubungkan kita dengan Tuhan dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh harta benda atau apapun yang ada di dalam dunia ini. Tragisnya adalah banyak orang hidup seolah-olah jiwa adalah hal yang sekunder dan terlambat menyadari bahwa mereka telah mengabaikan bagian terpenting dari diri mereka sendiri. Ini menghubungkan Namun keindahan Injil itu adalah bahwa Tuhan tidak meninggalkan jiwa kita. Dia menebus jiwa kita dari perbudakan dosa. Yesus datang bukan hanya untuk mengampuni dosa-dosa kita, tetapi untuk menyelamatkan jiwa kita dan memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Jiwa itu bersifat kekal. Kita adalah makhluk kekal. Ketika kita mati, jiwa kita tetap hidup. Sifat kekal ini menuntut kita untuk mempertimbangkan di mana dan dengan siapa kita akan menghabiskan kekekalan. Siapa yang kita mau habiskan kekekalan? Apakah Tuhan atau si jahat, si iblis? Jiwa membutuhkan pemulihan. Mazmur 23 ayat 3 mengatakan, ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar dan oleh karena itu semuanya dilakukan oleh karena namanya. Banyak jiwa yang terluka di dalam kehidupan ini. Namun Tuhan sebagai gembala yang baik menawarkan penyembuhan dan pemulihan. Ia membawa pembaruan dan kesegaran. Jiwa menemukan ketenangan di dalam Tuhan. Hanya di dalam Tuhan, jiwa menemukan kedamaian yang sejati. Tidak ada hubungan prestasi, uang, harta, ketenaran yang dapat memuaskan jiwa seperti yang dapat dilakukan oleh Tuhan kita. Itu semua tertulis di Mazmur 62 ayat yang pertama. Itu sebabnya jiwa kita harus dijaga. Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati dalam pengertian Ibrani saling berhubungan erat dengan jiwa. Kita harus waspada dengan apa yang kita biarkan membentuk kehidupan jiwa kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita pikirkan. Itu sebabnya hari ini, ayo kita kelola jiwa kita dengan sebaik-baiknya. Jaga pintu gerbang hatimu, apa yang masuk dan apa yang kita dengar, supaya jiwa kita itu betul-betul seperti yang Alkitab katakan, tidak tersiksa. Tetapi betul-betul jiwa kita itu dimerdekakan, diperbaharui, bahkan yang Alkitab katakan tadi, disegarkan setiap hari. Bahkan kita menonton ini, dan bahkan kalau kita mendengar firman, membaca firman, jiwa kita pasti disegarkan. Karena firman itu membawa kepuasan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat hari yang baru. Kami percaya jiwa kami disegarkan oleh firman yang kami baca, kami dengar. Dan kami percaya hari ini kembali Tuhan, kehidupan kami, jiwa kami diberikan pengertian firman, bahkan dikuasai firman. Sehingga yang di dalam jiwa seperti emosi, pikiran, perasaan, kehendak kami, semuanya dikuasai oleh firman Tuhan. Sehingga apapun yang kami putuskan hari ini, bukan berdasarkan perasaan dan emosi kami, tapi berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan tempatkan di dalam kami. Bapa, kami juga sadar, kami ini bergumul setiap hari, berargumentasi dengan diri sendiri, karena diri kami ini adalah pribadi yang paling sulit dikalahkan. Tapi, dengan firman kebenaran, kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kami mengalahkan kedagingan kami, karena kami berjalan di dalam kebenaran firman. Kami mulai hari yang baru, dan kami percaya, hari lepas hari, firman-Mu menopang kehidupan kami, bahkan menopang keputusan yang kami akan ambil sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, meteraikan hari ini dengan damai-Mu, sukacita-Mu, bahkan kasih-Mu yang melanda hidup kami, dan juga orang-orang di sekitar kami. Kami buka hari yang baru hanya di dalam nama Yesus, nama yang ajaib. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. Have a blessed day dan Tuhan Yesus memberkati. Cita-Mu, bahkan kasih-Mu yang melanda